البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Terus yang baik. Baik. Terus tulis mana? Tulis ke bawah. Kalau perlu pen, ini ada pen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Syarah Sahih Bukhari, masih di kitab yang pertama, yaitu apa? Kitab Badail Wahyi, awal permulaan wahyu. Dan kita untuk cetakan yang di hadapan ana masih di muka surat 154. Mungkin cetakan yang lain agak lain sedikit, tapi tak mengapa insyaallah. Qala wafaqahullahu ta'ala wa fi qawli Aisyah radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnil jahd, kemudian dia menangkap saya, selanjutnya dia memeluk saya sehingga saya mencapai, yaitu mengalami kepayahan, kesusahan. Fihi dalilun ala jawazi ilqa'i tanbih, di dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya, terutama adalah seorang guru menyampaikan suatu peringatan ala ahammiyati syai', tentang pentingnya suatu perkara, wa in kana bi tariqatin fiha syai'un minal masyaqqah, walaupun dengan metode yang di dalamnya ada suatu kesulitan, li syaddil intibah wal ihtimam, untuk menguatkan intibah kesadaran, wal ihtimam perhatian. Qala al-allamah Ibnu Battah rahimahullah wa qala al-muhallab qauluhu faghatani ila akhirih, fihi minal fikih, di dalamnya ada pemahaman annal insan yadhkuru yudzakiru wa yunabbih, boleh memberikan, boleh mengingatkan dan memberikan peringatan ila fi'lil khair, menuju kepada dilakukannya suatu kebaikan, wa in kana alaihi fihi masyaqqah, walaupun di dalamnya ada kesulitan yang akan menimpa temannya itu, menimpa orang yang dikasih peringatan. Terutama seorang guru, jangan dengan alasan hak asasi manusia kemudian apa, misalkan kadang apa anak sekolah malah menuntut apa ya, saman terhadap gurunya, gurunya disuruh membayar denda demikian dengan alasan gurunya menghukum anak itu di sekolah, atau gurunya menengking, mencaci anaknya di sekolah, selama caciannya bukan cacian yang keji dan bukan berisi kedustaan. Ada hukuman, ada sedikit sikap keras, dan itu telah disebutkan asar-asar para salaf, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'.
dan itu diambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh, yang penting tidak berlebihan, tidak melampaui batas, dan tidak juga berisi kedustaan, dan tidak pula menyebabkan murid jadi putus asa. Dikatakan walaupun engkau diberi umurnya Nabi Nuh, engkau tidak akan pernah pandai. Ya, ini tak boleh. Harusnya memberikan semangat yang baik. Boleh marah ketika diperlukan, tetapi jangan membuat si murid itu berputus harapan. Jadi seperlunya saja. Sebagaimana dalam Syarah Ibnu Battal. Qala al-Imamun Nawawi rahimahullah, amma ghattani fabil ghainil mu'jamah. Iya, betul-betul pakai ghain bukan ain. Wa ta'il muhmalah, memang pakai ta bukan dha. Wa ma wa ma'nahu asarani wa dhammani, memerah saya dan memeluk saya. Wa yuqal ghattahu wa ghattahu wa dhaghatahu, ini hampir sama, menekan, memeluk, memerah, asarah, memerah, wa khanaqah, mencekik, ya, tapi jangan sampai ya, ada sebagian orang ketika ada sebagian ustadz tatkala marah sama muridnya dicekik. Ini bahaya, ini anak orang, ini punya nyawa, dicekik nanti tahu-tahu hilang nyawa, pening engkau. Jangan sampai dicekik. Tapi ini dari sisi makna, terkadang gotoni itu maksudnya adalah mencekik. Wa ghamazani, ghamaza asalnya adalah menekan. Terkadang ghamaza itu artinya adalah menyindir-nyindir, tapi yang dimaksudkan di sini adalah secara fisikal memang. Kulluhu bimaknan wahid, semuanya satu makna, yaitu maknanya saling berdekatan atau hampir sama. Wa ammal jahat fayajuzu fathul jim wa dhammuha, boleh jahat boleh juhud lughatan. Ada dua cara pembacaan di dalam ucapan orang Arab. Wa huwa al-ghayatu wal masyaqqah. Kalau masyaqqah ma'ruf, jahat artinya masyaqqah, kesulitan. Cuma kalau ghayah maksudnya gimana jadinya, yaitu puncak tertinggi gitu kah? Wallahu alam. Wa yajuzu nasbuddal al-jahda wa raf'uha, boleh juga al-jahdu, tergantung saya mencapai kesulitan atau kesulitan itu yang menimpa saya, tak masalah. Fa'alan nasab, maka kalau mansub yaitu apa? Jibril menekan saya sehingga mencapai kesulitan. Jadi kesulitan sebagai maf'ul bih. Balagha Jibrilu minnil jahad, Jibril mencapai kesulitan dari saya, menyebabkan saya mengalami kesulitan, kepayahan. Wa ala rafa al jahdu balaghal jahdu minni mablaghah, yaitu kesulitan mencapai puncaknya pada diri saya, wa ghayatah, dan ujung akhirnya. Betul-betul Nabi sampai sangat kesusahan. Wa mimman dzakaral wajhain fi nasbidal wa raf'iha, termasuk yang menyebutkan dua sisi pembacaan, apakah dalnya itu dinasobkan sebagai maf'ul bih kedua, ataukah maf'ul bih pertama ya, ataukah dimarfu'kan yaitu sebagai fa'il, sahibut tahrir wa ghairuh, pengarang kitab tahrir. Wa amma arsalani fa ma'nahu atlaqani, melepaskan saya, Jibril melepaskan saya. Qala ulama wal hikmatu fi dhaqat fi apa ini fil ghatta, di sini ghattani al ghattu, tekanan. Syagluhu minal iltifat, yaitu menyibukkan Nabi dari menoleh. Agar betul-betul memusatkan perhatian kepada wahyu yang hendak disampaikan. Wal mubalaghatu fi amrihi bi ihdari qalbih, dan kesungguhan Jibril untuk memerintahkan Nabi menghadirkan hati beliau. Hati maksudnya jantung tentunya. Lima yaquluhu lah, kepada sesuatu yang hendak diucapkan oleh Jibril kepada Nabi. Selesai dari Syarah Nawawi terhadap Muslim. Wa fi qauli Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadhani fa ghattani salisah, pada kali yang ketiga, fihi dalilun ala jawazi tikrarit tanbih, di dalamnya ada dalil bolehnya mengulang-ulang peringatan, lisyaddil intibahi wal ihtimam,
untuk menguatkan kesadaran dan perhatian. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa qala Abu Zinad qauluhu faghattani salasa marrat sampai 3 kali fihi dalilun ala annal mustahab fi mubalaghati takriri tanbih, yaitu yang mustahab adalah sebagai bentuk kesungguhan mengulang peringatan, wal haddu ala ta'lim wal haddi ala ta'lim, yang mustahab di dalam anjuran untuk mengajar, anjuran di dalam pengajaran adalah salasu marrat, sebanyak 3 kali. Wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qala syai'an a'adahu salasa. Dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika beliau mengucapkan sesuatu, beliau mengulangnya 3 kali. Hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, di antaranya hadis Anas memang lil ifham, untuk menjadikan orang lain itu memahami. Terkadang 1 kali ada yang sudah paham, ada yang belum, maka diulang-ulang. Kama fi syarhi Ibnu Battal. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa karrarahu salasan mubalaghatan fit tanbih. Boleh mubalaghatan sebagai hal, boleh mubalaghatun sebagai apa? Tapi lebih bagusnya memang hal dari karrara. Nabi mengulang itu sebanyak yaitu siapa? Malaikat Jibril mengulang itu sebanyak 3 kali sebagai bentuk kesungguhan di dalam peringatan. Fa fihi annahu yambaghi lil muallim. Maka di dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya semestinya seorang pengajar ayyahta fi tanbihil muta'allim, untuk berhati-hati di dalam memberikan peringatan kepada muridnya. Wa amarahu bi ihdari qalbih, atau ini dohirnya ma'tuf kemana ini ya? Ayyahta atau fi tanbih wa amrihi bi ihdari qalbih, dan di dalam memerintahkan muridnya itu untuk menghadirkan jantungnya itu. Muttafaqun alaih, memusatkan perhatiannya sampai diulang 3 kali. Selesai dari Syarah Nawawi ala Muslim. Wa fil hadisi dalilun ala anna awwala ma unzila minal Qur'an huwa bidayatu suratil alaq. Dan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya yang pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an adalah permulaan surat Al-Alaq. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa qauluhu iqra bismi rabbik yadullu ala annaha awwalu ma nazala minal Qur'an, menunjukkan bahwasanya inilah yang pertama kali turun dari Quran, alal khilaf, tapi inilah yang betul, dalilnya sangat jelas. Thayyib, tidak seperti yang dipahami sebagian ulama dari hadis Jabir. Thayyib, dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Alaq ini, maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pertanyaan untuk anak-anak, diangkat sebagai apa? Mukbil, siapa? Naufal. Sedikit lagi. Bukan. Apa? Diangkat sebagai? Iya, sebagai nabi. Untuk utusan Allah nanti, sebentar lagi. Dalam hadis Jabir. Thayyib. Tapi untuk yang Iqra, ini sebagai apa? Nabi. Bukan sebagai rasul, tapi nabi. Thayyib. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, hadza dalilun sharihun fi anna awwala ma nazala minal Qur'an Iqra. Ini adalah dalil yang jelas bahwasanya yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah Iqra. Wa hadza huwa shawab, dan inilah yang benar. Alladzi alaihil jamaahiru minas salafi wal khalaf, yang dipilih oleh majority dari ulama salaf dan khalaf. Wakil ada yang mengatakan awaluhu ya ayyuhal muddatsir wa laisa bisyai', tapi ini tidak ada kekuatannya sama sekali. Ya, hadis sudut pemahamannya kurang kuat. Hadis Jabir tidak menunjukkan bahwasanya yang pertama kali turun adalah Al-Muddatsir, tapi yang betul adalah Iqra. Nanti akan dibahas di bagiannya insyaallah. Wa fihi aidan dalil ala anna bismillahirrahmanirrahim laisat ayatan fi bidayati kulli surah min suwaril Qur'an.
Dan juga di dalam hadis tadi yang menyebutkan tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat di permulaan setiap surat dari surat-surat Al-Quran. Ya, dia wahyu yang berdiri sendiri, sebagaimana di dalam riwayat Imam Al-Hakim An-Naisaburi, riwayatnya sahihah. Dalam hadis Ibni Abbas. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa qala Abdul Hasan Ibnul Qassar fi hadza raddun ala Syafi'i. Di dalam hadis ini ada bantahan terhadap Asy-Syafi'i. Fi qaulihi bismillahirrahmanirrahim ayatun min kulli surah. Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari setiap surat. Dan memang kenyataannya tidak demikian. Tetapi dia ayat yang berdiri sendiri, bukan ikut akhir surat tertentu atau awal surat tertentu. Kecuali apa? Kecuali yang di tengah-tengah itu dalam surat An-Naml. Thayyib. Bagaimana diketahui itu? Ya dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil. Wa hadhihi awwalu suratin unzilat alaih nazalat alaih. Sementara ini Al-Alaq adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi, walam yudkar fihi bismillahirrahmanirrahim, dan tidak disebutkan fiha di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan memang dia bukan awal setiap surat. Selesai dalam syarah Ibnu Battah. Wa qata aqabahul Imamun Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi membantah dia, tapi jelas Imam Nawawi kurang tepat di sini. Faqal wa jawabul musbitina laha. Jawaban para ulama yang menetapkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk awal dari setiap surat. Annaha lam tungzal awalan, bahwasanya dia ini balik ke bismillah kah mungkin al-basmalah, tidak turun pertama kali, bal nazalatil basmalah fi waqtin akhar. Namun bismillah itu turun di waktu yang lain. Kama nazala baqis surah, sebagaimana turunnya sisa dari surat Al-Alaq fi waqtin akhar, di waktu yang akhir. Maksudnya bagaimana? Kita tahu yang pertama kali turun itu adalah berapa? 5 ayat dari surat Al-Alaq. Sebagaimana boleh jadi ayat pertama yaitu bismillah itu belum turun, tapi turunnya nanti. Sebagaimana boleh jadi ayat ke-6 sampai akhir itu turunnya nanti, dan dia nanti betul-betul dimasukkan ke dalam surat Al-Alaq. Boleh jadi pula ayat pertama yaitu bismillah juga turunnya nanti, dan nantinya dia akan dimasukkan di dalam surat Al-Alaq. Kata Imam Nawawi dan teman-temannya seperti itu. Selesai dari syarah Nawawi. Walakinna hadza ta'aqqub laisa qawiyan. Tetapi kritikan bantahan Nawawi ini tidaklah kuat. Li'adami dalili ala annal basmalah allati tungzalu ba'da dzalik, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bismillah yang diturunkan setelah itu yaj'aluhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam juz'an min kulli surah. Nabi SAW, yaitu tidak ada dalil bahwasanya Nabi menjadikan bismillah sebagai suatu bagian dari setiap surat. Wa bidayatan likulli surah, dan sebagai permulaan untuk setiap surat. Iya, tidak ada dalilnya. Tapi dia berdiri sendiri, sebagaimana di dalam hadis Ibni Abbas. Wa qaulullahi ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah demi nama Rabbmu yang mencipta. Ya dulu ala annahu yambaghi lana, ini menunjukkan bahwasanya semestinya kita itu an-naqra al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa an-na'mala jami'al a'mal, dan tentunya mengamalkan semua amalan, bukan hanya membaca kemudian tidak mengamalkannya, membaca ayat-ayat tauhid tapi masih berbuat syirik, misalkan membaca ayat-ayat ikut ajaran Nabi tapi malah membuat ajaran sendiri, bukan demikian. Membaca ayat yang mengharamkan riba, tahu-tahu masih terus membuat riba. Bukan itu. Tapi membaca dan mengikutinya. Wala narkana ala haulina wala quwwatina. Dan dalam membaca Al-Quran, kita tidak bersandar kepada usaha ataupun kekuatan kita.
Wal ba'u huna lil isti'anah bismi. Baknya adalah isti'anah, yaitu kita dalam membaca dan mengamalkan amalan-amalan yang lain, kita memohon pertolongan pada Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak mampu kita menggerakkan kaki satu langkah pun. Tanpa ada pertolongan Allah, bahkan kita tidak mampu untuk menarik dan menghembuskan nafas satu kali pun. Maka rajin-rajin mohon pertolongan pada Allah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qila lahu iqra bismi rabbik, la taqra'hu biquwwatik. Kata Al-Hafidz, maknanya adalah jangan engkau membaca Al-Qur'an dengan bersandar pada kekuatanmu. Wala bima'rifatik, dan jangan pula dengan pengetahuanmu. Lakin bihauli rabbika wa i'anatih, tapi dengan haul, yaitu usaha, ini dalam istilah aja ya, jelas usaha dengan pertolongan Allah. Usaha dari Rabbmu dan pertolongannya. Fahuwa yu'allimuka kama khalaqak, dia yang akan mengajari dirimu sebagaimana dialah yang telah menciptakan dirimu. Karena ayat ini bicara itu kan, rangkaian ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebagaimana dia yang menciptakan kita, maka dia yang akan mengajari kita. Maka rajin-rajinlah mohon ilmu, tambahan ilmu kepadanya. Wa kama naza'a angka ala qaddam, dan sebagaimana dia telah mencabut, menghilangkan darimu gantungan darah, wa ghamzas syaitan, dan demikian pula yaitu menghilangkan darimu tekanan setan fisighar, tatkala engkau masih kecil, yaitu dia yang mengaturmu, mentadbir dirimu, melindungi dirimu. Wa 'allama ummataka hatta sarat taktubu bil qalam, dan dialah yang mengajari, akhirnya gitu ya, mengajari ibumu sampai ibumu itu menulis dengan pen. Ba'da angkanat ummiyatan, setelah sebelumnya ibumu itu masih belum tahu baca tulis. Jelas tidak ada orang yang lahir langsung pandai menulis, tapi dengan diajari ini dan itu. Zakarahu Suhaili, disebutkan oleh Suhaili. Selesai dari Fathul Bari. Wa fil hadis dalilun ala anna syai'al mukhif al muz'ij qad yusabbibu tiraban fil jasad. Dan juga dari hadis ini, tatkala Nabi pulang dalam keadaan badannya bergetar itu, ada dalil bahwasanya sesuatu yang menakutkan dan sesuatu yang mengejutkan terkadang akan menyebabkan kegoncangan di dalam badan. Ini wajar. Falidzalika qalat Aisyah radhiyallahu anha fi siyaqil qissah, maka dari itu Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam alur cerita tadi apa? Qauluha fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw, maka mereka memberikan selimut kepada Nabi, menyelimuti Nabi sehingga hilanglah dari beliau rasa takut tadi. Wa huwal khaufu wal faza, rasa takut dan rasa gentar itu dengan diselimuti. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qauluha tarjufu bawadiruh bi fathil ba al-muwahhadah, ya memang titiknya satu saja. Bawadiruh, wa makna tarjufu ay tar'adu wa tatorib, yaitu bergetar dan bergoncang. Wa asluhu syiddatul harakah. Tayyib, tarjufu ar-rajfah, yaitu gerakan yang dahsyat. Makanya gempa bumi dikatakan apa? Rajfah. Selain zilzal. Bawadir itu adalah apa? Urat-urat yang ada di dada. Sebagian mengatakan antara dada dengan leher. Qala Abu Ubaid wasairu ahli lughati wal gharib. Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan para ahli lughah dan ahli bahasa yang asing, bahasa yang aneh lainnya, wahiyal lahmatul lati bainal mangkib wal unuq. Atau ini yang betul ya. Yaitu yang namanya bawadir, ini adalah daging yang ada di antara pundak dan leher. Perbatasan pundak dan leher ya. Nanti bilang dada, yang betul adalah apa? Pangkal dari leher. Tatoribu ingda fazail insan, dia bergoncang tatkala seseorang itu terkejut atau ketakutan.
Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam zammiluni zammiluni. Selimutilah saya, selimutilah saya. Hakadha huwa fir riwayat mukarrarun marratain. Demikianlah dalam beberapa riwayat diulang 2 kali. Wa makna zammiluni ghatuni. Selimutilah saya bisyab dengan pakaian. Wa lafuni biha. Laf yaitu apa? Meliputi. Liputi atau bungkuslah saya dengan itu. Wa qauluha fazammaluhu hatta dhahaba anhu ra' huwa bi fathir ra' wa huwa al-faza. Ya, ra' jangan baca ru'. Kalau ru' itu hati atau jantung, tapi ar-ra' yaitu rasa gentar. Selesai dari Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Wa fi qauli Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam zammiluni zammiluni fazammaluh fihi dalilun ala annal mad'ur. Di dalam hadis ini ada dalil menunjukkan apa? Betapa dalamnya fikih para muhaddisun. Bahwasanya orang yang sedang tertimpa ketakutan la yus'alu an sababi dzikrih hatta yaskuna qalbuh. Dia jangan ditanya tentang sebab ketakutannya itu sampai hatinya itu tentram kembali. Dia sedang bingung, jangan kita tanya kenapa dulu, tapi lihat dia minta apa. Kalau dia minta minum, kasih minum lebih dahulu. Kalau dia minta cari tempat duduk, kaki saya tak kuat, kasih tempat duduk dulu. Jangan langsung diinterogasi. Nah, ini kedalaman fikih para muhaddisun. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa qala ghairuh. Ulama yang lain mengatakan, ruju'ur rasuli faza'an, pulangnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan ketakutan tadi, faqal zammiluni walam yukhbir bisyai' hatta dhahaba anhu ra'. Beliau tidak mengabarkan sesuatu apapun kepada Khadijah dan orang seisi rumah sehingga hilanglah dari beliau rasa takut. Fihi dalilun annahu la yuhabbu ayyus alal fazi', yaitu tidak disukai orang yang tengah ketakutan itu ditanya an syai' tentang suatu perkara min amrih dari urusan dia, sedikit pun dari urusan dia, madama fi halatir ra', selama dia masih dalam fi halati faza'ih, dalam masa ketakutannya itu. Biar dia tenang dulu, dia minta apa kita kasih dulu. Tapi kalau dalam keadaan takut, minta rumah, minta bus, minta trailer, wah ini heran kita. Kamu takut boleh minta yang hebat-hebat pula. Ini berarti apa? Sudah siap ditanya. Wa kadzalika qala Malikun wa ghairuh. Demikian pula kata Ibnu Battal, Imam Malik dan yang lainnya mengatakan, innal mad'ur la yalzamuhu bai'un wala iqrarun wala ghairuhu fi hali faza'ih. Orang yang tengah ketakutan tidak boleh diwajibkan melakukan jual beli ataupun pengakuan ini dan itu maupun perkara yang lain dalam situasi takut. Ya, jiwanya belum tenang, akalnya belum menetap. Jangan langsung apa? Dia ketakutan, tahu-tahu kita tanya, mau jual rumah nggak 1.000 ringgit? Wah, namanya sedang bingung dia. Jangan-jangan bolehlah, boleh. Namanya sedang bingung. Nah, maka itu tidak boleh. Karena kita tahu yang namanya jual beli itu dibangun di atas apa? Antara minkum, saling ridho dari kalian. Keridhaan itu adalah dengan apa? Akal pikiran yang tenang, berpikir dengan tenang, karena akan terjadi intiqalul milik, perpindahan kepemilikan. Maka selama dia masih goncang dan ketakutan, jangan ditanya ini itu, jangan diminta jual beli ini itu dan sebagainya. Biar tenang lebih dahulu. Kama fi syarhi Ibnu Battal. Wa fihi, ini salah ya, wa fil hadis mestinya ya. Wa fil hadis. Dalilun, aywa. Ini yang nulis mungkin sedang fazak juga nih. Anak sendiri. Wa fil hadis dalilun ala jawazi dzikri syakhsin ma ahammah. Di dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya seseorang menyebutkan perkara yang membuat dia muhtam, membuat dia tengah gundah gulana. Wa ma syaghala balah. Dan perkara yang menyibukkan pikiran dia, syakhson akhar mausuqa, kepada orang lain yang dia percaya. Binushihi wa masyuratih, dengan nasihatnya dan
musyawarat dia. Boleh bercerita ke orang lain dan ini tidak dimasukkan ke dalam bab berkeluh kesah. Karena apa? Tidak mungkin seseorang mampu berdiri sendiri tanpa ada teman yang membantu. Maka boleh dia bercerita, oh tadi saya mengalami ini dan itu dan seterusnya. Nah, kemudian si pemberi cerita, orang yang terpercaya memberikan nasihat, maka apa? Dia memberikan nasihat yang baik. Tayyib. Tapi jangan dibuat mainan seperti sebagian itu. Ada seseorang bercerita pada orang lain, ini istri saya sangat takut kalau saya kawin lagi. Ah, saya tahu kuncinya. Apa itu? Engkau tidak ingin istrimu ketakutan kan? Iya. Udah kawin lagi biar hilang rasa takut dia. Oh, ini kacau pikirannya. Gimana itu? Nah, selama punya satu istri, istrinya ketakutan. Ya udah, kawin dua biar istrimu nggak ketakutan. Ini sudut pandang yang kacau. Kawin-kawin tapi bukan alasannya terbolak-balik macam itu. Tayyib. Wa qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa qauluhu laqad khasyitu ala nafsi. Nabi bercerita kepada Khadijah, sungguh demi Allah saya mengkhawatirkan diri saya sendiri. Ya dulu annahu man nazalat bihi mulimmah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang tertimpa perkara yang merundung dirinya, mulimmah sesuatu yang menyusahkan dan meliputi dirinya, alamma mulimmu artinya musibah yang menimpa, annalahu ayyusyarika fiha man yasiku binushihi wa ra'yih. Dia boleh untuk berkongsi di dalam perkara yang menyusahkan tadi, berbagi rasa atau Indonesia bilang apa? Curhat ya, curhat itu kepada orang yang dipercaya nasihatnya dan pemikirannya. Sebagaimana dalam Syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi fawaidil hadis wa anna man nazala bihi amr. Dalam faedah hadis ini menunjukkan apa? Orang yang mengalami suatu perkara ustuhibba lahu ayyutali'a alaihi man yasiqu binasihatihi wa sihhati ra'yih. Disunahkan untuk dia menunjukkan permasalahan tadi kepada orang yang dia percayai nasihatnya dan lurusnya, benarnya pemikiran dia, sudut pandang dia. Ya, orang yang terpercaya, tidak semua orang layak menjadi teman nasihat. Tapi juga jangan karena kita berhati-hati lalu kita jadi serba ketakutan. Tidak ada satupun orang yang kita percaya. Tentunya tidak demikian. Tayyib, selesai dari Fathul Bari. Wa ma hadhil khasyatul lati asabahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa perkara yang ketakutan yang dikhawatirkan yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhtalafa fihal ulama. Para ulama berselisih pendapat. Tatkala Nabi mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Apa sih yang beliau khawatirkan dengan turunnya wahyu itu? Wala Allah shawab, boleh jadi karena ini khilafnya agak berat, banyak khilafnya itu. Tapi boleh jadi dengan qarinah yang ada, yang benar al khasyatu ala nafsihil halak. Beliau mengkhawatirkan diri beliau binasa min syiddatir ru'ab wal faza. Disebabkan min sababiyah beratnya rasa takut dan kegentaran min hadal amril gharib. Disebabkan karena urusan yang aneh tadi. Ya, kita di dalam apa itu? Di dalam gua, misalkan dalam gua kelam, tahu-tahu datang makhluk yang gelap dan hitam. Jelas kita bingung, ini siapa? Sementara ikan bukan apa istilahnya itu tempat mainan anak-anak, apa istilahnya? Apa namanya itu? Rumah-rumah berhantu apa itu? Ini bukan rumah berhantu. Maka jelas orang akan terkejut, ini siapa? Apalagi menyatakan engkau mendapatkan wahyu begini-begini. Jelas orang boleh khawatir. Itu sebelum datangnya Nabi terakhir. Kalau sudah ada Nabi terakhir, tak ada lagi wahyu untuk orang lain. Ghairil ma'hud, yang belum pernah didapati sebelumnya. Tayyib. Adapun perinciannya dengan khilaf yang banyak sekali, kita baca besok petang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.